Hadirin sidang termasuk yang berbahagia, hormatan iman kita bersama kepada Habib Zain bin Abdullah yang telah hadir pada hadapan kita bersama, hormatan kepada Muji, kepada seluruh besar PKM, seluruh jamaah yang hadir pada subuh yang berbahagia ini. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di hadapan kita bersama guru besar kita Habib Zain. InsyaAllah akan memberikan tausiah maidah hasanah pada subuh yang berbahagia ini. Moga menjadi sebuah amal renungan bagi kita bersama dalam rangka memperbaiki amal ibadah kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segera yang hormat yang mulia bagi kami persilakan dari segala Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah, masya Allah, la yasuful khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'mah fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan kepada para habaib anak keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada subuh yang mulia hari ini. Alhamdulillah, Habib Fuad Ma'bud, Fuad Ma'bud, dan juga kalau ada yang lainnya, para alim ulama, para asatidz, para teguh khairi, dan juga para asatidz yang lainnya, juga kepada tuan imam, ketua pengurus masjid, seluruh tokoh masyarakat. Saya nggak ngerti disebutnya di sini pada provinsi, kalau Allah saya nggak tahu tokoh masyarakat semuanya. Seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia hari ini kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah. Ini nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dikarenakan Allah menciptakan manusia begitu banyak jumlahnya, tidak semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya diberikan petunjuk untuk memeluk agama Allah, yaitu agama Islam. Tidak diberikan nikmat iman dan Islam. Bahkan kalau kita hitung di seluruh dunia ini, lebih banyak orang yang tidak diberikan hidayah daripada yang diberikan hidayah. Orang kafir
jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang diberikan hidayah iman dan Islam oleh Allah. Kalau kita hitung manusia di seluruh dunia, tapi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah, memeluk agama Islam, diberikan iman dan Islam kepada diri kita semuanya, sehingga insya Allah dengan iman dan Islam ini kita akan selamat di kehidupan setelah kematian di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak semua yang diberikan nikmat Islam itu diberikan oleh Allah pertolongan dan taufik untuk bisa mampu menunaikan perintah-perintah Allah, seperti contohnya sholat subuh pada pagi hari yang mulia ini. Berapa banyak orang-orang yang beragama Islam akan tetapi tidak diberi inayah dan taufik oleh Allah untuk melakukan kewajiban sholat subuh seperti kita sekarang ini. Tapi kita berterima kasih kepada Allah, bukan kehebatan diri kita. Jangan kita merasa saya, masya Allah, saya orang baik, saya ahli ibadah, saya bisa sholat subuh ke masjid, saya tidak meninggalkan sholat lima waktu. Itu semua bukan usaha kita, itu bukan upaya kita, itu adalah hadiah pemberian inayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diberi hadiah oleh Allah pertolongan taufik, kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah bisa menunaikan sholat subuh. Dan tidak semua yang menunaikan sholat subuh diberi hadiah inayah oleh Allah dan pertolongan oleh Allah untuk bisa melakukan sholat subuh secara berjamaah di masjid seperti sekarang ini. Datang ke masjid, langit masih gelap, keluar dari rumahnya, mata masih mengantuk, ya. Mata masih mengantuk, ingin rasanya nafsunya tidur, tapi dia keluar ke masjid, dia berjalan ketika langit masih gelap menuju masjid yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi, basyiril masya'ina fid-dhulami ilal masajid binurid tam yaumil qiyamah. Kata Nabi, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang jalan ke masjid di saat langit masih gelap seperti subuh pada waktu ini. Beri kabar gembira kepada mereka binurid tam yaumil qiyamah, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Insyaallah apa yang kita lakukan pada subuh hari ini dan subuh berikutnya kita diberi istiqamah oleh Allah, salat subuh berjamaah, dan kemudian nanti pada hari kiamat kita diberikan cahaya yang sempurna, sehingga dengan cahaya yang sempurna itu kita bisa menyeberang sirat dengan selamat tanpa tersentuh api neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika kita datang ke masjid ini, kita niat i'tikaf. Bagi yang lupa niat i'tikaf, saya pesankan untuk niat i'tikaf. Bagi yang sering bisa i'tikaf saja. Yang mau keluar udah cukup. Apa tadi? Bagi yang sering lupa niat i'tikaf, sebagian ulama berpesan agar kita nazar. Saya nazar setiap masuk masjid saya i'tikaf. Maka kalau dia kadang-kadang lupa niat, maka dengan nazarnya tadi secara otomatis setiap dia masuk masjid sudah dihitung beriktikaf. Kita datang i'tikaf. Dan tadi sebelum kita sholat subuh berjamaah, setelah azan subuh kita sholat 2 rakaat sunnah fajar, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat sunnah fajar itu lebih afdal, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jangankan 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 miliar, dunia seisinya seandainya itu dinominalkan, itu kalah berharga dengan pahala sholat sunnah fajar yang tadi kita kerjakan 2 rakaat sebelum kita sholat subuh. Maka ini adalah salah satu sholat sunnah yang tidak ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau musafir atau tidak musafir. Nabi tidak meninggalkan 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh. Maka mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah mengerjakannya, tidak melupakannya, tidak meninggalkannya,
Subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Dalam satu riwayat hadis kami baca dalam kitab Al-Qur'an Al-Farid sekali yang mulia Syekh Muhammad bin Abdul Al-Maliki Al-Hasan, ceritakan ada salah seorang yang mana hidupnya penuh dengan kesusahan, hajat-hajatnya susah terkabul, maka kemudian hatinya sering tidak tenang, sering gundah. Maka kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta amalan agar hal itu semua dihilangkan dan dijadikan hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Maka Nabi mengajarkan, memberi ijazah agar kalau selesai sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh membaca Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Siap kita amalkan insyaallah. Maka ketika dibaca itu setelah sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh. Guys, semuanya setelah sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh 100 kali, maka orang tersebut menjadi dipermudah semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan gundah gulana dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pernah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli habbin faraja wa min kulli dhayyin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata Nabi, barang siapa yang melazimi istighfar, lisannya basah istighfar, karena di situ ada astagfirullah, maka siapa yang selalu istighfar, minta ampun kepada Allah, melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahan dan kesedihan hatinya diganti dengan kebahagiaan oleh Allah. Wa min kulli dhayyin makhraja, dan dari setiap kesempitan masalah diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki oleh Allah daripada rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Belum lagi di situ ada Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, yang mana dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, kata Nabi, kalimatan khafifatan 'ala lisan. Kata Nabi ada 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan. Ringan mengucap Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, enggak perlu bayar, enggak perlu tenaga, enggak perlu lari-lari. Tinggal gini-gini. Dikit, ringan, tapi pada lidah, tapi habibatan al-rahman. Kedua kalimat itu begitu dicintai oleh Allah. Kemudian taqilatani bil mizan. Kemudian kata Nabi, tapi 2 kalimat yang ringan diucap di lidah itu berat nanti timbangannya ketika di mizan. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim. Maka kalau kita setiap sebelum sholat subuh, selesai sholat sunnah fajar, kita baca Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, maka kita insya Allah akan dicintai Allah dan berat timbangan amal soleh kita di mizan nanti. Setelah baca itu, doa minta kepada Allah. Kalau ada yang tahu doa fajar yang dulu dipanjatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada doa fajar, ya, nanti bisa dicari. Rasulullah dulu setelah baca Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim 100 kali, ada beberapa kemudian Nabi membaca doa fajar. Kalau tidak tahu, doa minta kepada Allah. Pada waktu sisa sebelum iqamah, minta kepada Allah apa-apa yang penting, karena doa bainal adzan wal iqamah mustajab. Kata Nabi, doa antara adzan dan iqamah itu sangat mustajab. Berdoalah kalian di situ. Kemudian kita tadi sholat subuh berjamaah, yang mana sholat subuh jamaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla laila kullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sholat semalam penuh. Jadi tadi kita sholat subuh jamaah tadi itu ditulis oleh Allah seperti kita sholat mulai setelah isya sampai subuh. Saya yakin kalau lihat wajah-wajah yang ada ini tidak ada yang pernah tahajud semalam penuh. Saya juga, ya. Maka dari itu kita mau dapat pahala sholat semalam penuh, kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah untuk kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah dan juga sholat-sholat yang lainnya, dipermudah oleh Allah agar
Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad pernah mengatakan manusia itu ada 4 macam. Manusia ada berapa? 4 macam. 1, 2, 3, 4. Nomor 1 dan nomor 2 ini lolos masuk surga. Nomor 3 dan nomor 4 gagal dan masuk neraka. Kita mau pilih nomor berapa? Nomor 1. Saya pilih nomor 2. Ya, kalau ada jamaah yang pilih nomor 1, silakan. Seperti tim sepak bola kemarin Piala Dunia, dua penyisihan awal, dalam belum ada 4. Betul tidak? Ya, 4 itu penyisihan. Nanti yang nomor 1, nomor 2 lolos. Yang 3, 4 tak lolos. Di Piala Dunia kayak Jerman kemarin tak lolos. Kalau dalam belum LGBT tak lolos, dia kualat, dia tulang. Alat boleh kan? Kata yang ada manusia ada 4 orang, 1, 2 lolos masuk surga, 3, 4 gagal dan celaka masuk surga. Kita boleh jadi nomor 1 atau nomor 2, jangan sampai jadi nomor 3 dan nomor 4. Siapa nomor 1? Yang nomor 1 adalah man tayassarat lahu maqalibuhu ad-dunyawiyah wa ta'assarat lahu maqalibuhu man tayassarat lahu maqalibuhu al-ukhrawiyah wa ta'assarat lahu maqalibuhu ad-dunyawiyah fa huwa min warathatin nabiyyin. Kata Imam Haddad yang nomor 1 adalah orang yang dipermudah oleh Allah hajat-hajat akhiratnya. Tetapi kalau ada keinginan dunia agak susah berkabul. Jadi dia kalau minta kepada Allah urusan akhirat cepat kabul semua. Contohnya tadi dia minta istiqomah sholat subuh jamaah, semua dikabulkan oleh Allah, dimudahkan istiqomah sholat subuh jamaah. Dia minta istiqomah sholat sunnah fajar, subhanallah, dimudahkan oleh Allah, dia bisa istiqomah 2 rakaat sunnah fajar. Dia minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya istiqomah tadi bisa membaca subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah 100 kali, dipermudah oleh Allah baca itu. Dia minta istiqomah 5 waktu berjamaah, dipermudah oleh Allah. Minta istiqomah tahajud, dipermudah oleh Allah. Minta hatinya dibersihkan dari sifat sombong, dibersihkan hatinya oleh Allah. Minta hatinya dibersihkan dari dunia, maka dibersihkan oleh Allah. Dari urusan akhirat dipermudah. Urusan dunianya agak susah. Jadi gimana, masih mau jadi nomor 1? Dunianya susah. Kalau keinginan dunia agak susah terkabul. Dia punya sepeda motor, sini bilang kereta. Kereta sepeda motor. Apa? Kereta. Dia punya kereta sudah dulu. Ingin beli kereta yang baru, apa NMAX. Ingin dia beli kereta yang baru. Tadi yang rajin sholat subuh tadi, yang rajin ibadah tadi, yang rajin tahajud tadi. Tapi subhanallah dia kumpul duit, tak cukup duitnya. Tak cukup. Begitu kumpul duit, apa cukup ternyata ada musibah, anaknya sakit. Masuk rumah sakit. Apa yang duit yang mau dibelikan kereta baru NMAX tadi? Untuk berobat anaknya. Akhirnya hajat untuk beli NMAX tadi tidak kabul. Udah begitu dia tetap sabar, tetap bersyukur, tetap ibadahnya luar biasa. Salat subuhnya tetap istiqomah berjamaah, tahajudnya istiqomah, zikirnya tetap istiqomah. Tapi kalau hajat akhirat udah, hajat dunia susah sedikit. Udah begitu sering diuji oleh Allah. Kadang sakit pinggang, kadang sakit gigi, kadang sakit kepala. Udah gitu kadang ada tetangga yang gak suka sama dia. Karena orang gak mampu diremehkan sama orang. Alhamdulillah jangan sampai kita termasuk orang yang meremehkan orang karena tidak mampu dalam ekonomi. Suku kaya atau miskin bukanlah satu tanda kita yang tidaknya seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak punya, orang yang fakir tetapi bersabar, kemudian dia takwa, saleh, itu sangat mulia di mata Allah. Kita harus memuliakan mereka. Dan tidaklah kita merendahkan orang yang fakir karena kefakirannya, maka kecuali hati kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Orang banyak yang tak suka. Kadang-kadang ditakdirkan oleh Allah udah baik, soleh, ditakdirkan oleh Allah dia jadi korban dizalimi sama orang zalim. Terjadi nggak yang seperti ini? Berarti kalau dia ini amar ma'ruf nahi munkar, dizalimi, kita berkati penjara kadang-kadang.
radhiyallahu taala Muhammad bin Hanbal itu ulama, hidupnya sederhana. Kemudian beliau tegas dalam mempertahankan kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saat itu di sana di Irak pemerintahnya aliran Mu'tazilah, ditangkap Muhammad bin Hanbal, dipaksa disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk, padahal dalam keyakinan Ahlussunnah Al-Quran itu kalam Allah. Tidak mau, dipenjara Muhammad bin Hanbal, tidak dikasih makan beberapa hari, dicambuk beliau sampai berupas kulit-kulit beliau sampai ada yang mengatakan dagingnya jatuh. Jadi dicambuk-cambuknya ada besinya dulu, dicambuk dipaksa oleh Muhammad. Al-Quran itu makhluk apa kalam Allah? Beliau mengatakan kalam Allah. Dicambuk, menderita. Urusan akhiratnya luar biasa Muhammad bin Hanbal. Tahajudnya jangan tanya, zikirnya jangan tanya. Tapi urusan dunia susah. Maka ini warathatul nabiyyin. Ini orang dapat warisan daripada para nabi. Dari para nabi dulu banyak yang dapat ujian seperti ini. Bagaimana Rasulullah diusir, bagaimana Rasulullah dilempari batu di Taif bercurah darah, bagaimana Nabi Ibrahim dilempar raja Namrud ke api, bagaimana Nabi Musa alaihissalam kejar-kejar Fir'aun, kejar Fir'aun. Maka orang yang seperti itu yang nomor satu tadi urusan dunia agak susah, urusan akhiratnya lancar, itu dia dapat warisan dari para nabi. Tinggi derajatnya di akhirat, masuk surga, bahkan lebih tinggi dari yang lain. Dan di antara keadilan Allah, setiap Allah memberikan ujian kepada seorang hamba di dunia, Allah bagi nanti kelebihan nikmat akhirat bagi orang tersebut. Yang mana yang tidak diuji tidak dapat nikmat seperti yang diuji. Itu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan ada satu hadis, tidaklah seseorang itu meninggal dunia wa hajatuhu fi sadrihi la yastati'lah Allah. Kalau ada orang meninggal dunia punya keinginan dunia di hatinya yang belum tercapai, yang dia nggak bisa menunaikannya. Contohnya tadi pengen sepeda motor baru tadi, pengen kereta baru tadi, nggak tunai, nggak tercapai sampai meninggal. Atau misalnya ada ibu pengen beli kulkas baru, tapi ternyata duitnya nggak cukup, suaminya juga telah kerja, duitnya nggak cukup, sampai kulkas ini nggak kembali, sampai pengen beli kulkas nggak kesampaian, sampai mati. Buat aja bisa beli, yastati'ul Allah. Dia nggak bisa menunaikannya, tapi dia sabar tetap ibadah. Maka ketika dia meninggal dunia, dikatakan kepada dia nanti pada hari kiamat, apa dikatakan kepada dia? Astagfirullahaladzim. Dikatakan kepada dia, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian dulu di dunia, hanya di dunia tidak terkabul, fa ni'ma uqbad. Maka sebaik-baiknya tempat kembali adalah surga, diganti oleh Allah. Bukan hanya kulkas baru, bukan hanya kereta baru, diganti dengan kenikmatan surga yang luar biasa. Masuklah kalian di tempat tinggal yang paling enak, paling nyaman, masuk ke surga Allah. Ada orang yang jatuh cinta. Apa hukumnya jatuh cinta? Jatuh cinta sama perempuan hukumnya apa? Tidak haram. Kalau pacaran itu haram. Ya. Kalau kita keluar dengan perempuan bukan istri kita itu haram. Tapi jatuh cinta itu manusia, naluri manusia. Kadang-kadang tiba-tiba kita tahu satu perempuan, tiba-tiba suka sama perempuan itu cinta, betul-betul cinta, itu manusia biasa. Yang penting karena kita tidak bermaksiat, kita nikahi. Kalau tak punya dinikahi, ya kita tahan, kita menjauh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man asyiqa fakatama wa afqa fakatama. Kemudian summa mata syahidan. Kata Nabi, barang siapa yang contohnya dia jatuh cinta sama satu perempuan, hanya dunia kan, dia jatuh cinta, dia pengen menikah sama perempuan itu. Tiba-tiba belum dinikahi lagi lain, dinikahi lagi lain, padahal dia sudah cinta mati sama perempuan itu tadi. Tapi kemudian dia apa? Dia menjaga kehormatan dirinya, dia nggak bermaksiat, nggak mau godain istri orang lain. Bila dia tahu sudah istrinya orang lain, saya nggak boleh dekat, saya nggak mau melihat. Dia menjauh dan perasaannya tadi disimpan di dalam hatinya, disimpan subhanallah sampai mati. Mata syahidan katanya, mati syahid karena menjomblo. Ya, dia mati syahid, maka mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di akhirat. Nomor satu,
Nomor dua, man tayassara lahu maqalibuhu al-ukhrawiyyah wa tayassara lahu maqalibuhu ad-dunyawiyyah fa huwa min ashabil yamin. Dikatakan oleh Imam Qatada, barang siapa yang urusan dunianya, urusan akhirat dipermudah oleh Allah. Dia pengen sholat jamaah juga dikasih sholat jamaah. Dia pengen aktif majelis taklim seperti ini diberikan majelis taklim. Dia ingin menjadi orang yang dekat dengan para alim ulama, dijadikan oleh Allah dekat dengan para alim ulama. Dia ingin bisa sholat subuh jamaah ulama, diberikan. Minta akhirat dipermudah oleh Allah. Tapi hajat dunianya juga dipermudah oleh Allah. Ada orang yang begini, ya. Dia masya Allah ibadahnya bagus, tapi rezekinya lancar. Dia baru saja kepingin kereta baru, tak perlu doa lama yang tadi. Pingin dia pergi ke dealer, dia mahal, beli. Bahkan beli satu, pengen dua, bisa beli dua. Pengen bangun rumah yang bagus, bisa. Pengen beli mobil mewah, ada duitnya, lancar. Kemudian badannya sehat, dia tidak ditakutkan ditolimi oleh orang lain. Masya Allah, keluarganya aman, anak-anaknya sehat, istrinya sehat. Habis semakin seperti itu dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dia syukur, dia tidak lupa kepada orang-orang yang fuqara, dia bantu, dia gunakan hartanya dari bermanfaat untuk umat, untuk pendidikan, daya, untuk pesantren, bantu masjid. Masya Allah, nama segala beri haji, berangkat umrah. Tapi lancar dunianya. Ibadahnya lancar, bukan akhiratnya lancar, dunianya lancar. Wa min ashabil yamin, maka itu adalah orang yang disebut ashabul yamin, golongan kanan. Yang kali nanti di surat Waqiah kalau dibaca tadi lanjutannya setelah dibaca oleh imam tadi, wa ashabul yamin wa ashabul yamin fi sidril makhdud. Ashabul yamin itu mereka ada di derajat yang tinggi di surga, masuk surga, menikmati fasilitas surga, tapi fasilitasnya kalah dengan yang pertama. Yang pertama itu yang ulaika muqarrabun, ya. Mereka itu adalah ulaika muqarrabun yang dibaca di rakaat pertama itu lebih tinggi derajatnya, fasilitasnya lebih enak. Yang kedua tadi yang di dunia lancar, tapi ibadahnya juga lancar, masuk surga, tapi sedikit kelasnya di bawahnya. Tapi tidak apa-apa, masuk surga juga. Kenapa saya pilih yang nomor dua, tidak yang nomor satu tadi? Karena kita kepengen di dunia enak, di akhirat enak. Khawatir kalau dikasih musibah banyak di dunia ini, dikasih tidak enak di dunia, khawatir nggak bisa sabar. Kalau nggak sabar, mengeluh sama Allah, nanti nggak masuk surga nanti. Jadi minta afiat, minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya di dunia lancar, di akhirat lancar, rezeki lancar, sehat walafiat, dimudahkan hajat-hajat dunia saya, dimudahkan hajat-hajat akhirat saya. Ada satu doa dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini doa luar biasa. Mudah-mudahan juga para hadirin mengamalkannya. Ini doa masya Allah. Doanya begini, Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa. Kata beliau, ya Allah saya meminta kepadamu ya Allah sehat dalam bertakwa. Kasih saya sehat tapi sehat untuk bertakwa kepadamu. Wa tula umrin fi husni amal. Kita lihat. Saya pikir saya sengaja saya panjangkan bukan apa, karena ada hadis siapa yang sholat subuh jamaah kemudian duduk tidak pergi dari tempat duduk sholatnya kayak kita hari ini sampai waktu subuh, kemudian dia sholat sunnah dua rakaat, maka mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna hajinya. Mau dapat pahala haji, duduk sedikit lama sampai nanti suruh, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Tapi kalau kalian tidak ya nggak apa-apa, dapat pahala majelis yang luar biasa. Kembali ke hadis tadi, apa saya cerita tadi, masya Allah, doa Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah sehat, tapi sehat yang digunakan untuk bertakwa. Wa tula umrin fi husni amal. Saya minta ya Allah panjang umur, tapi panjang umur yang digunakan untuk beramal saleh. Wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaihi. Kami minta ya Allah rezeki yang luas, rezeki yang lapang, tapi rezeki yang tidak menyebabkan kami disiksa di akhirat karenanya. Karena banyak orang yang disiksa karena rezeki ada, karena rezekinya tidak halal, duit yang didapatkan tidak halal, atau duit yang didapatkan halal tapi digunakan untuk sesuatu yang tidak halal, itu bisa jadi hisabnya nanti memberatkan dia dan membuat dia disiksa pada hari kiamat.
dan digunakan untuk apa? Itu akan diaudit, ditanya satu persatu nanti pada hari kiamat. Maka kita minta pada Allah rezeki yang luas, tetapi yang tidak menyebabkan kita disiksa pada hari kiamat. Tidak kita disiksa pada hari kiamat. Alhamdulillah, doa ini kita amalkan sehingga kita mudah-mudahan termasuk min ashabil yamin. Kita termasuk golongan orang-orang yang dipermudah urusan dunia, dipermudah juga urusan akhirat sehingga bahagia dunia akhirat. Itu satu dua, dua-duanya masuk surga, dua-duanya selamat. Sekarang singkat saja, 3 dan 4. Siapa 3 dan 4? Ini sama-sama celaka, sama-sama masuk neraka. Siapa mereka? Yang nomor 3 adalah man tayassarallahu matalibuhu ad-dunyawiyah wa ta'assarallahu matalibuhu wa ta'assarallahu matalibuhu al-ukhrawiyah fa huwa minal mustadrojin. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang dipermudah oleh Allah urusan dunia, dunianya mudah, dia kerja lancar, duitnya banyak, kemudian dia pengen sehat, pengen badannya six-pack, atletis, diberikan oleh Allah badan atletis, kemudian dia pengen punya istri yang cantik, dapat istri cantik, dia pengen jabatan yang tinggi, dapat jabatan yang tinggi, pengen rumah mewah, dikasih sama Allah rumah mewah, pengen mobil mewah, dikasih mobil mewah. Urusan dunia dilancarkan oleh Allah, tapi urusan akhirat seret, Jawa seret urusan akhiratnya nggak lancar, susah. Orangnya sering nggak sholat subuh, duitnya banyak tapi sering nggak sholat subuh orangnya. Orangnya duitnya banyak, rumahnya mewah, kalau Jumat kadang-kadang tidak pergi sholat Jumat orangnya. Orangnya kalau Isya kadang-kadang tidak sholat, Zuhur kadang-kadang tidak sholat. Akan orangnya kalau Ramadan kadang-kadang tidak berpuasa. Orangnya kadang-kadang minum khamr, duitnya banyak, pergi dia terbang ke Jakarta, terbang ke Medan, hura-hura di sana, sewa pelacur, naudzubillah min dzalik, berzina. Duit yang diberikan oleh Allah tadi dibuat untuk berzina, dan dia dimudahkan Allah. Untuk zina dipermudah, untuk judi dipermudah. Dia judi menang terus, nonton Piala Dunia judi menang terus, dia menang. Ini katanya Allah sayang sama saya. Saya kalau judi menang, lancar dunianya, sehat jarang sakit dia. Siapa orang yang paling tak pernah sakit? Tahu tak? Fir'aun itu tidak pernah sakit. Makanya dia mengaku Tuhan. Semakin dia mengaku Tuhan sama Allah semakin dikasih sehat. Biar dia semakin tertipu. Tak pernah sakit kan? Hanya kalau kita pernah sakit, alhamdulillah. Rasulullah pernah tertarik kepada satu perempuan. Kita riwayat hadis dari satu perempuan, kami tertarik sama perempuan itu. Tapi kalau tertarik tidak datang ke perempuannya, kami datang ke bapaknya. Kami datang ke ayah perempuan itu mau dilamar, mau dipinang perempuan itu. Saking senangnya, istrinya mau dipinang Rasulullah, mau dilamar Rasulullah. Ayahnya mengatakan, ya Rasulullah, putri saya ini tidak pernah sakit sama sekali. Mulai lahir sampai sekarang ini tidak pernah sakit. Maksudnya biar Nabi suka. Berarti enak punya istri tidak sakit-sakitan, kan begitu. Ternyata ketika mendengar seperti itu, Rasulullah kemudian mengundurkan diri, nggak jadi melamarnya. Ketika nggak jadi ditanya sama sahabatnya, Rasulullah kenapa? Karena orang yang nggak pernah sakit itu nggak ada kebaikannya, nggak diuji oleh Allah, bahaya. Takut-takut diistidrak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kata Nabi, Allah kalau cinta kepada seorang hamba pasti sekali-kali diuji. Kalau nggak pernah diuji, ya itu berarti nggak dicintai Allah. Jadi kalau kita sakit, bersyukur, alhamdulillah berarti saya masih dicintai oleh Allah. Saya diuji dengan penyakit. Apalagi masyarakat Aceh diuji oleh Allah 18 tahun, 18 tahun yang lalu dengan tsunami. Nah, berarti tandanya masyarakat Aceh dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan ujian yang besar, maka yang bersabar atas ujian yang terjadi mendapatkan kemuliaan. Ini termasuk kena juga dari sini. Waktu tsunami kena juga. Sebelah kanan nggak kena. Maka yang sabar diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kulli hal. Ada orang yang lancar dunianya saja, tapi urusan akhiratnya tidak. Wa huwa minal mustadrojin. Itu orang yang diistidraj namanya. Diistidraj, tahu diistidraj ya? Diistidraj itu dibuat lupa sama Allah. Dikasih enak di dunia, dibuat lupa kepada akhirat, nanti mati tahu-tahu adabnya di akhirat luar biasa. Jadi jangan dipikir kalau Habib Allah mau memberikan orang itu jahat tapi kaya, apa berarti Allah cinta sama dia? Tidak. Inna Allah yu'ti
umurnya, kata Allah. Kami panjangkan umurnya, kami biarkan dia tetap berpuasa, kami biarkan duitnya banyak kaya raya, biar dia semakin zalim. Kalau semakin zalim, dosanya semakin banyak. Kalau dosanya semakin banyak, maka bagi mereka adzabun muhin, bagi mereka siksa yang sangat menghinakan. Siksanya akan semakin mantap nanti. Seperti Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Kenal Abu Jahal? Kenal di mana? Abu Jahal dia ketika diceritakan Allah di surat Yusuf 30 surat Al-Alaq. Rabbi subhanahu wa ta'ala bukan di terakhir ada ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu melihat seorang hamba yang melarang seorang hamba ketika sedang sholat? Itu yang dalam ayat itu yang dimaksud orang yang sedang sholat adalah Rasulullah SAW. Yang melarang orang sholat adalah Abu Jahal. Jadi dulu Rasulullah sholat di depan Ka'bah, Nabi sujud, Nabi Muhammad semulia-mulianya makhluk Allah, kekasihnya Allah, Rasulullah Muhammad SAW sholat di depan Ka'bah. Datang ini Abu Jahal. Kebetulan waktu itu ada unta baru melahirkan, ada lendir-lendirnya. Tahu kan unta kalau kayak orang baru melahirkan ada lendir-lendirnya, diambil itu lendir sama Abu Jahal, dilempar ke kepala Rasulullah SAW yang sedang sujud, dilempar kepada Nabi SAW. Kurang zalim apa lagi? Ini kezaliman terbesar. Dilempar ke kepala Rasulullah SAW. Habis kenapa Allah takdirkan Nabi mendapatkan keadaan takdir seperti itu? Ya tadi karena Nabi itu yang nomor satu. Dilempar ke kepala Rasulullah SAW sambil Abu Jahal dengan sombongnya mengatakan, wahai Muhammad, jangan kamu lakukan ibadah kamu sini. Kamu macam-macam menunjukkan daripada agama kamu di kota Mekah ini, di kota kekuasaan saya, kata Abu Jahal. Saya akan panggil wahai Muhammad daripada pasukan di kota Mekah untuk menghabisi kamu dan menyebut kamu, bahkan mengusir kamu dari sini. Apa kata Allah? Illam yantahi lanasfa'annahu sallallahu bin nasiyatin kata Allah. Sungguh kalau tidak berhenti, Allah sudah ingin mencabut nyawanya Abu Jahal saat itu juga. Saat dia berbuat kurang ajar kepada Rasulullah SAW, Allah sudah pengen mencabut. Kalau dia itu panggil tentara, memanggil masyarakat anak buahnya dia, silahkan panggil dia, senang Zabaniyah. Kalau saya panggilkan malaikat Zabaniyah. Akan tetapi perhatikan, setelah kejadian itu Abu Jahal tidak mati, masih hidup dia, bertahun-tahun lama, sehat, tetap kaya. Allah tidak mau mencabut saat itu. Kenapa? Sayang, dosanya kurang banyak. Ini udah terlanjur murka Allah sama Abu Jahal. Paham? Sayang. Jadi kalau kita tanya kenapa kadang kita lihat ada orang zalim yang punya macam-macam, kekuasaannya langgeng, padahal jahat, padahal zalim, itu Allah marah. Dibiarkan saja Allah biar dosanya semakin banyak. Kalau dimatikan sekarang sayang, nanggung. Maka dibiarkan Abu Jahal hidup beberapa tahun lagi. Semakin dia zalim, semakin jahat, terakhir perang Badar, mampus Abu Jahal. Begitu mampus, tahu kudu yang dirambut itu. Karena kalau masih kecil digintas itu kurang mantap. Dan biar belum nanti sampai. Kalau udah besar, itu namanya istidraj. Na'udzubillah min hadzal. Jadi kalau ada orang urusan dunianya lancar, dibiarkan Allah panjang umur, sehat walafiat, duit banyak, jabatan tinggi, tapi akhiratnya sholatnya tidak dikerjakan, dia suka zina, suka mabuk, itu bahaya. Maka yang nomor 3 ini tentunya di akhirat akan celaka, disiksa dan menderita. Maka jangan sampai kita ada di posisi yang nomor 3. Terakhir, posisi nomor 4. Dalam satu hadis, sebelum posisi nomor 4, Rasulullah SAW kata 9 menit, ya, 9 menit lagi waktu suruh, ya, mengikut aplikasi ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitumullaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, fa innama huwa istidraj." Kata Nabi, kalau kamu melihat ada orang dikasih oleh Allah dunia yang dia inginkan, dia pengen motor kereta baru, kasih ada kereta baru, pengen mobil baru, kasih mobil baru, pengen rumah mewah, kasih mobil mewah. Apa yang dia inginkan sama Allah dikasih. Wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, sedangkan dia itu terus-menerus
ini. Man ta'assarallahu matalibuhu ad-dunyawiyah wa ta'assarallahu matalibuhu al-ukhrawiyah wa huwa minal maqbutin. Dikatakan kalau ada lagi yang jenis orang nomor 4 ini di dunia susah dia. Pengen beli kereta baru nggak bisa, duit nggak ada. Udah gitu sering sakit orangnya, sakit ini, kadang keluar bisul, keluar bisul 4, sini 4, masya Allah sakit ya, duit nggak ada, istrinya marah-marah karena nggak dikasih duit, istrinya nggak solihah, anaknya kurang ajar kepada dia hidupnya susah, dibenci masyarakat, ya, duit nggak ada, dibenci masyarakat, dia bisa rokok, kalau habis rokoknya nggak punya duit untuk belikan di pinggir jalan, jadi bukan rokoknya orang ini, bawa korek aja dia kemana-mana gini-gini. Dan dia kalau bukan bekas rokoknya orang, bersihkan bisa. Susah hidupnya, tapi nggak sholat subuh. Udah miskin sakit-sakitan, tidak sholat subuh. Zuhur juga tidak. Udah begitu dia kalau dapat duit sedikit, judi dia, judi online, chip, domino. Ada sekarang judi pakai HP. Top chip dan katanya mengandung nasib, siapa tahu dapat rezeki katanya, bisa berubah dari miskin jadi kaya. Tidak ada ceritanya orang kaya gara-gara judi, bahkan orang kaya bangkrut gara-gara judi, bankrupt banyak ya, masya Allah. Udah miskin menderita dapat duit judi. Kalau yang tadi miskin tapi dia sholatnya rajin, oh hebat dia di surga dia. Ini udah miskin menderita, udah ganteng tidak ganteng, cantik tidak cantik, sakit-sakitan, bisulnya banyak. Udah gitu gak sholat, suka judi. Kadang-kadang beli minuman keras ya. Katanya ini untuk menghilangkan gabung-gabung. Karena hidup saya ini banyak masalah, banyak beban, aduh, udah istri, ngomel terus, duit gak ada, sakit terus, udahlah biar fly, biar saya ini bisa senang sejenak minum khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum khamr, bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillahirrahmanirrahim yang dosa, lebih dosa lagi. Kalau dia minum tak pakai bismillahirrahmanirrahim udah dosa besar, pakai bismillahirrahmanirrahim lebih dosa lagi. Karena dia sama Allah dilarang keras begitu, dia minum pakai sebut nama Allah lagi, kurang ada orang ini. Dia minum khamr. Habis gitu mabuk. Ya dia gak ada insya Allah. Tempat saya banyak. Mabuk nanti di sini muntah-muntah di paling. Kalau di sana dipanggil korak. Korak itu kepanjangan dari kotoran rakyat. Jadi ini kotoran-kotorannya rakyat yang udah seperti ini. Udah gitu mabuk, paginya tidur di jalan. Bangun nyuri, nyopet. Kalau gitu minta uang orang secara paksa, duit. Buat apa? Dapat duit, punya khamr lagi. Mabuk lagi, muntah-muntah di bar tadi. Susah di dunia dia. Ibadah juga tidak. Wa minal maqbutin. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang terhalang daripada kenikmatan, terhalang kenikmatan dunia, terhalang kenikmatan akhirat. Susah dia di dunia, lebih susah nanti dia di akhirat. Menderita dia di dunia, lebih menderita nanti dia di akhirat. Maka pasti manusia itu kalau tidak nomor 1, nomor 2, kalau tidak nomor 2, nomor 3, kalau tidak nomor 3, nomor 4, pasti sudah. Sekarang kita ada di mana? Kita nilai diri kita, tak usah nilai orang lain, tak usah kita nilai orang lain, nilai diri kita masing-masing. Kita ini nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2? Kalau nomor 1, alhamdulillah. Nomor 2, alhamdulillah. Habib saya nomor 1, pengen jadi nomor 2, tak apa-apa, minta sama Allah jadi nomor 2. Kalau dikasih nomor 2, jadikan lancar dunia akhirat, alhamdulillah. Kalau tidak, ya udahlah, tak apa-apa lah. Di dunia susah sebentar. Ya, yang penting nanti di akhirat nomor 1 derajatnya tinggi. Kalau kita ada di nomor 3, Habib, saya lihat kerjaan saya ini lancar, rezeki saya lancar, sehat walafiat, padahal saya sering tidak sholat zuhur. Oh, hati-hati ada nomor 3. Habib, saya suka judi Habib, tapi rezeki saya lancar Habib. Anak saya sehat Habib, rumah saya bagus Habib. Kalau saya pengen beli mobil baru bisa Habib. Tapi saya senang judi, saya senang zina. Lihat kamu ada nomor 3, kamu harus berubah. Sebelum nanti ajal menjemput dan kamu menjadi orang yang celaka dan disiksa oleh Allah. Apalagi ada nomor 4, itu pasti harus berubah juga. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi inayah, diberi taufik, diberi
kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat, kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada segala musibah, daripada segala bencana, daripada segala cobaan yang mana kita khawatir kalau diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, kita khawatir tidak mampu bersabar. Maka ya Allah, untuk bina fid daraini, ya Allah, innalahu sabran man la tad'ul ahwanu yang azmi, kata Imam Busiri dalam qasidah bundahnya. Ya Allah, perlemah lembutlah kepada hamba-Mu ya Allah. Jangan dikasih ujian yang berat-berat, kasih yang ringan-ringan saja ya Allah, kasih yang enak-enak saja ya Allah, yang enak di dunia, enak di akhirat ya Allah. Karena hamba-Mu orang akhir zaman ini ya Allah, sabarnya tinggi, kesabarannya tinggi, khawatir kalau nanti kena ujian yang berat, nanti tidak mampu sabar, nanti mengeluh kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu ya Allah. Maka ya Allah, kami minta kepada-Mu ya Allah, untuk bina ya Latif lam yazal, untuk bina di mana zalil Latif lam yazal, untuk bina wal muslimin ya Allah, untuk bina ya Allah, bermanfaatlah kepada kami ya Allah, kasih yang enak-enak saja ya Allah, dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang dipermudah urusan di dunia dan juga memudahkan juga urusan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, kurang 1 menit ini kalau tidak salah suruh, alhamdulillah. Sebelum saya tutup, ini juga mengingatkan kita kalau kita doa itu jangan hanya minta dunia. Banyak dari kita ini kalau doa yang diminta dunia saja, betul atau tidak? Ya Allah, lancarkan rezeki saya, sehatkan badan saya. Ya Allah, banyakkan duit saya. Ya Allah, permudah saya naik pangkat, naik jabatan. Ya Allah, anak saya sakit, sembuhkan, boleh. Tapi kadang doa kita ini saja. Kita tidak minta husnul khatimah. Kita tidak minta dijauhkan dari siksa kubur. Kita tidak minta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita tidak minta dimasukkan surga firdaus, surga yang paling tinggi. Maka bagaimana kita ini minta sama Allah, mintanya dunia, benar dunia itu tidak berharga. Harusnya kita minta akhirat dulu. Kalau doa itu akhirat dulu, baru dunia. Atau kalau dunia di depan, setelah itu dunia sedikit, di belakang doa akhiratnya yang panjang. Ya, biar kita itu termasuk orang-orang yang dicintai Allah, yang peduli pada akhirat. Jangan sampai hati kita itu hanya mintanya dunia saja. Ada yang lebih parah lagi. Gimana lebih parah lagi? Bahkan dia tak doa sama sekali, sama Allah pun tak minta dunia. Dia minta dunia sama orang. Pencitraan, jilat-jilat orang, meminta berduit ya Allah. Ini lebih hina lagi kalau Allah dilakukan. Saya tutup dengan satu kisah. Ini ulama zaman dulu, hebatnya penutup ceramah ini. Setelah ini selesai. Kalau ini habis ceramahnya panjang kan, sekali-sekali saya jarang datang ke sini. Belum tentu ketemu lagi, ya kan? Masya Allah. Saya juga ngantuk juga sebenarnya. Saya pengen dari 10 menit tidur, pengen saya tidur. Cuma kemarin ada yang ketemu saya, besok subuh di masjid tempat saya yang panjang ceramahnya. Jadi tidak niat mengikuti. Itu tadi ala tulihan. Saya tutup dengan kisah ini. Ini ulama zaman dulu, lihat hebatnya bagaimana. Ada satu ulama luar biasa, tawaf di Ka'bah. Tawaf. Waktu itu ada raja, ayam ayam. Raja itu nampak ulama itu. Maka raja tadi mengatakan, kamu yang syekh bulan, iya. Mumpung kamu ketemu saya di sini salah, mintalah sama saya apa yang kamu minta. Maka kata ulama tadi, saya malu mau minta kepada selain Allah, sedangkan saya di depan rumah Allah, depan Ka'bah, depan Baitullah. Kaget raja ini. Padahal biasanya kadang-kadang ulama kalau ketemu pejabat, belum ketemu udah minta sumbangan dulu biasanya. Ya, kadang-kadang datang kantor pejabat bawa proposal, minta sumbangan. Saya mudah-mudahan tidak begitu. Ya Allah, jangan kalau begitu nanti jatuh buruhnya ulama di depan pejabat. Biar pejabat datang ke ulama jangan datang ke pejabat. Biar pejabat datang ke ulama minta nasihat, minta pimpinan. Ulama membimbing, jangan ulama menghinakan diri datang ke pintunya pejabat. Ulama dulu tak mau seperti itu. Dulu ada Ali Al-Habdi minta Jakarta. Itu dulu diundang sama Soekarno ke istana mereka, ke istana presiden, tidak pernah mau. Dipaksa diundang, kalau tidak datang itu diundang. Dipaksa nggak, terakhir 1 kali datang, ditanya sama Soekarno, tapi minta apa? Satu saja permintaan saya, jangan diundang saya di sini lagi. Jangan saya diundang ke sini lagi. Warok dalam makan ada boleh hal itu ulama dalam dulu. Maka penguasanya yang bingung mengejar ulama. Tapi kalau sekarang tidak, sekarang ulamanya datang ke itu penguasa, nanti penguasanya merasa ini minta sumbangan sama saya.
Ditunggu itu ulama di luar Masjidil Haram. Ketika udah keluar, nah sekarang udah ke depan Ka'bah, mintalah kepada saya. Ulama ini tanya lagi, wahai raja, minta urusan dunia apa urusan akhirat? Bingung rajanya, kata raja, mali semua dunia. Yang saya punya cuma dunia, kalau akhirat saya nggak bisa kasih, kata raja. Maksud saya minta kue, minta tanah, minta jabatan. Kalau kamu minta akhirat, nah saya nggak bisa. Kemudian ulama tadi mengatakan, wahai raja, kalau cuma urusan dunia, kepada yang punya dunia saja saya nggak pernah minta. Yang punya dunia itu Allah, saya nggak pernah minta dunia sama Allah. Maka mana mungkin saya meminta dunia kepada Anda yang Anda ini nggak punya dunia. Anda pun dikasih sama Allah. Anda pun dikasih sama Allah. Sedangkan sama yang punya dunia saya nggak pernah minta, ya Allah kaya rezeki nggak pernah. Saya yakin rezeki saya ditanggung Allah. Saya kalau doa minta akhirat saja. Mana mungkin sampai Anda suruh saya minta kepada Anda urusan dunia, padahal Anda tidak memiliki dunia. Assalamualaikum, ditinggal pergi. Mulia itu orang alim, masya Allah, dengan imannya dan teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada ulama-ulama kita keteguhan prinsip seperti itu dan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah cukup ya, suruh alhamdulillah. Maka saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan tadi ada kesalahan, ada kata-kata yang menyinggung, ada hal-hal yang kurang berkenan, dan tentunya banyak yang ngantuk. Berharap ini kapan wassalamualaikum tidak berhenti terus berbicara pada Habib ini ya. Habib ini tidak habis-habis kata-katanya, ngomong terus, doyan ngomong ini Habib ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang kakinya sampai kesemutan, ada yang kesemutan. Jadi ini kakinya udah kesemutan, saya namanya nggak berhenti. Nah saya minta maaf, itu kesalahan saya. Sengaja saya habiskan sampai dulu biar pagi ini kita haji bersama-sama ya. Haji tak berkah ya. Kita setelah ini sholat 2 rakaat, kita pulang dapat pahala yang sama seperti orang pulang haji, tapi tetap wajib berangkat haji. Jangan nanti punya dicabut, udah daftar dicabut, aku kata Habib udah nggak perlu ya. Sudah sholat subuh sampai isyraq duduk di masjid dalam keadaan tidak urusan dunia, dapat pahala haji. Saya nggak perlu haji, salah paham ini, dosa dia ya. Dapat pahala seperti haji tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Tetap kalau kita mampu wajib haji. Man ataqal haji wa lam yahuj, barang siapa yang mampu berangkat haji tidak pergi haji, kata Sayyidina Umar, maka fasawa'un alaihi yahudiyan mata atau nasraniyah, maka dia mau matinya seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani, sama yang bakal mati suul Fatimah. Orang yang mampu secara kesehatan, secara kulit berangkat haji tapi tak mau berangkat haji itu bisa mati suul Fatimah, tetap wajib, tetapi kita dapat pahala seperti pahala orang yang pulang haji, insyaallah pada saat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terlalu panjang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan satu lagi, kalau saya duduk atas kursi, tuan imam dulu di bawah, yang tua-tua dulu di bawah. Saya ini masih anak kemarin sore, baru 31 tahun, anak muda, dia sama umurnya dengan anaknya tuan imam. Tapi saya didudukkan di atas kursi, yang tua dulu di bawah, kurang sopan, kurang akhlak. Saya mohon maaf. Saya hanya kata sama panitia di sejaga kursi, mungkin biar yang belakang terlihat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada ucapan sama-sama kepada Habib yang telah memberikan cerahan agama, semoga menjadi sebuah manfaat dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Allahumma shalli ala sayyidina. Mungkin sebelum kita pulang salat subuh, kami ada menyediakan sedikit minuman di luar. Dimohon kepada jemaah Al-Habib yang bisa di belakang imam sesudah salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.